Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube Mami Yurizi. Bagi yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membuat sponge cake coklat yang super lembut banget loh. Ini tuh bener-bener enak banget dan tidak seret banget loh di tenggorokan. Rasanya udah pasti enak banget dan bikinnya pun sangat mudah sekali. Teman-teman mau tahu cara buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Nah teman-teman, pertama kita siapkan bahan A-nya. Di sini ada kuning telur, lalu ada tepung terigu, protein sedang. Selanjutnya ada cocoa powder, lalu ada minyak sayur. Selanjutnya ada susu cair atau susu UHT, dan ada sejumput garam. Dan untuk bahan B-nya, di sini ada putih telur, ada gula pasir, juga ada air lemon. Selanjutnya untuk cara buatnya, kita siapkan wadah seperti ini. Kita masukkan minyak sayurnya, lalu tambahkan tepung terigu. Jangan lupa kita ayak seperti ini. Selanjutnya tambahkan cocoa powder. Kembali kita ayak seperti ini supaya tepung terigu dan cocoa powdernya itu tidak ada gumpalan ya teman-teman. Lalu tambahkan garam. Nah, bisa kita ratakan dengan menggunakan spatula supaya dia itu mudah untuk turun ke bawahnya. Lalu di sini akan kita aduk-aduk seperti ini sampai tercampur. Nah, kita aduk-aduk supaya minyak sayur, tepung terigu, juga cocoa powdernya itu menyatu seperti ini. Nah, ini sudah seperti pasta ya teman-teman. Sekarang boleh kita tambahkan susu cairnya. Lalu kita tambahkan kuning telurnya. Nah, di sini kembali kita aduk rata sampai semuanya itu benar-benar tercampur rata dan tidak ada lagi gumpalan atau telur yang belum tercampur. Kita aduk terus seperti ini ya. Nah, kalau adonan coklatnya sudah tercampur rata seperti ini, sekarang ini kita sisihkan dulu. Lalu kita akan mengocok putih telurnya. Kita masukkan putih telurnya. Lalu di sini langsung aja kita mixer dengan kecepatan yang tinggi, teman-teman, seperti ini. Untuk tahap pertama, kita kocok dulu seperti ini. Kira-kira 1 menitan. Nah, kalau sudah 1 menitan, boleh kita tambahkan gula yang tahap pertama. Sedikit demi sedikit dulu, gula akan kita bagi menjadi 3 kali masukan. Kembali ini kita mixer kurang lebih itu 1 menit. Lalu kita masukkan air lemonnya. Kembali kita mixer 1 menit. Jadi setiap kita masukkan bahan, kita mixer lagi 1 menit. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk tahap kedua, kita masukkan lagi gula pasir. Yang tahap kedua, kembali kita mixer 1 menit atau boleh juga 2 menit. Pokoknya sampai dia itu benar-benar kaku ya teman-teman. Nah, ini kita mixer terus sampai kita masukkan tahap selanjutnya untuk gulanya. Nah, sekarang kita masukkan gula yang tahap terakhir. Dan ini kembali kita mixer sampai dia itu benar-benar kaku ya teman-teman. Kalau kita balikan dia tidak akan tumpah, berarti dia itu sudah benar-benar kaku putih telurnya. Kurang lebih di sini saya mixer 10 menitan atau tergantung dengan kecepatan mixer teman-teman yang ada di rumah. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah kaku, benar-benar kaku. Jadi dia susah banget kalau kita jatuhkan ke bawah, dan kalau kita goyang-goyang pun tidak akan jatuh seperti ini, menandakan kalau putih telur ini sudah kaku dan sudah siap kita pakai.
sekarang kita siapkan yang adonan pertama ya. Ini adonan coklatnya. Di sini akan kita masukkan ke tahap pertama juga. Jadi ini kita bagi menjadi 3 kali tahapan. Putih telurnya kita masukkan dulu ke dalam coklatnya. Seperti ini. Dan ini akan kita aduk rata. Kalau untuk tahap pertama boleh kita aduk asal aja sampai dia itu tercampur rata ya teman-teman, seperti ini. Jadi tipnya seperti ini supaya nanti kuenya itu tidak kempes dan putih telurnya itu tidak cepat mencair. Nah, kita aduk-aduk aja seperti ini sampai coklat dan putih telurnya itu benar-benar menyatu. Nah, kalau kira-kira sudah tercampur tahap yang pertama, sekarang kita masukkan tahap yang kedua. Kita akan masukkan lagi putih telurnya yang tahap kedua. Jadi jangan langsung dimasukkan semua, karena nanti putih telurnya itu rawan untuk dia kempes dan mencair. Jadi kita masukkan 3 tahap ya teman-teman. Kembali di sini kita aduk rata seperti ini. Nah, kita aduk seperti ini. Bisa kita lihat ya teman-teman. Ini teksturnya itu mudah sekali untuk mencair ya. Jadi untuk tahap yang terakhir itu benar-benar poinnya banget. Jangan sampai kita aduknya asal-asalan. Jadi nanti kita aduknya itu satu arah. Nah, sekarang ini sudah kita masukkan ke putih telur aja adonan yang sudah kita campur tadi seperti ini. Selanjutnya di sini akan kita aduk nih seperti ini. Kita aduknya searah ya teman-teman supaya putih telur yang terakhir itu tidak kempes. Kita aduk aja searah seperti ini. Nah, selanjutnya kalau adonan sudah tercampur rata seperti ini, sekarang ini akan kita sisihkan dulu dan akan kita siapkan loyangnya. Dan ini saya sudah menyiapkan loyang ukuran 22 cm yang sudah saya oleskan dengan margarin. Boleh juga ditaburkan sedikit tepung terigu ya teman-teman, tapi tipis aja. Dan kita masukkan aja adonannya ke dalam loyang seperti ini. Nah, selanjutnya akan kita hentak-hentakan loyangnya seperti ini supaya udara yang terperangkap di dalam itu akan keluar ya teman-teman. Selanjutnya di sini akan kita panggang dengan oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu, api atas bawah dengan suhu 150 derajat Celcius kurang lebih 50-60 menit atau sampai matang ya teman-teman. Sesuaikan dengan oven teman-teman yang ada di rumah. Nah teman-teman, sebelum cake-nya matang, nanti cake-nya kalau sudah mengeluarkan kulit di atasnya akan kita angkat dulu sebentar seperti ini. Nah, di sini dia sudah membuat kulit di atasnya. Sekarang akan kita potong seperti ini. Fungsinya untuk apa? Supaya nanti cake-nya itu tidak pecah dengan sendirinya. Jadi kita bentuk seperti ini agar cake-nya itu pecahnya itu rapih dan rata dan cantik seperti ini. Karena sponge cake ini kalau yang bulat itu dia memang benar-benar akan pecah ya teman-teman. Jadi sebelum dia pecah dengan sendirinya, kita usahakan kita keluarkan pada waktu dia sudah membuat kulit di atasnya seperti ini. Dan akan kita potong sendirinya. Kembali kita panggang dengan suhu yang seperti tadi, 150 derajat Celcius. Apinya atas bawah dan kita panggang sampai benar-benar matang ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia sponge cake-nya sudah matang seperti ini. Tuh lihat, jadi cantik banget karena sudah kita belah tadi pada waktu kita panggang. Nah ini akan kita dinginkan, lalu akan kita keluarkan dan akan kita lihat hasilnya. Nah teman-teman, lihat hasilnya seperti ini. Sponge cake-nya itu tetap mekar, cantik, dan yang pasti ini tuh benar-benar empuk banget. Kita akan lihat tekstur dari dalamnya teman-teman, seperti ini. Nah ini dia hasilnya, sponge cake-nya. Ini tuh teksturnya sangat lembut sekali. Dan dari tekstur sponge-nya, ini tuh lembab, lembut, juga bener-bener tidak seret di tenggorokan. Teksturnya bener-bener enak banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Dia tetap tinggi dan tetap kokoh, tidak kempes karena dari tekstur pengadukan dan pengocokan telurnya tadi ya. Jadi harus kita perhatikan seperti itu. Nah ini tuh teksturnya sangat lembut sekali, teman-teman bisa lihat ya.
Dan ini tuh sangat lembab dan lembut banget. Bener-bener enak banget teman-teman. Teman-teman harus coba di rumah ya. Sponge cake coklat yang enak banget, juga moist banget dan mudah banget cara buatnya. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.